Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan bab yang kelima, prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada hari ini masuk di pembahasan iman kepada hari akhir di halaman 76. Iman kepada hari akhir di halaman 76. Penulis berkata, Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, di mana pada saat itu manusia dibangkitkan untuk kemudian dihisab dan diberi balasan. Dinamakan hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu. Para penghuni surga menetap di tempat mereka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Begitu pula penghuni neraka menetap di tempat mereka. Adapun orang yang beriman, yang bertauhid, yang harus lebih dulu mempertanggungjawabkan dosa-dosanya semasa di dunia, kemudian mereka harus terlebih dahulu masuk ke dalam neraka, pada akhirnya mereka tetap akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka tersebut. Ketika semua orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaatnya. Para malaikat memberikan syafaatnya. Para nabi dan rasul memberikan syafaatnya. Para syuhada memberikan syafaat mereka. Tinggal satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian syafaat itu diperuntukkan bagi mereka-mereka ahli tauhid yang masih berada di dalam neraka, yang kemudian mereka pun akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipindahkan ke dalam surga. Dan hari kiamat merupakan hal yang hak, yang benar adanya di dalam akidah Islamiyah, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang kufar tentunya. Sebagian mereka memaknai kiamat itu atau hari akhir itu hanya bencana besar, yang bahkan bisa dipersiapkan untuk kedatangannya, yang bisa diantisipasi. Maka tidak jarang kita mendengar mereka membuat bunker-bunker raksasa, tujuannya untuk membendung terjadinya bencana besar itu. Ada juga yang sudah mulai mempersiapkan tempat tinggal di planet selain bumi ini, ya. Itu semua tentu karena ketidaktahuan mereka, ketidakimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun yang bisa lolos, tidak ada satupun yang bisa luput dari peristiwa hari kiamat tersebut. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana
bumi itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, berubah bukan seperti yang sekarang. Begitu juga samawat, semua langit. Samawat itu kata jamak atau kata tunggal? Kata jamak. Tunggalnya itu sama, jamaknya itu samawat. Benar-benar semuanya berubah. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Nah, kita sebagai seorang mukmin tentu yang percaya akan adanya hari kiamat tidak akan berpikiran sebodoh itu, sedangkal itu. Yang mereka klaim sebagai sebuah kemajuan, bisa membuat bunker raksasa, bisa mempersiapkan tempat tinggal di planet yang lain, mereka pikir sebuah kemajuan. Tapi bagi seorang mukmin yang menyikapi semua itu dengan keimanannya, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, memandang cara-cara yang mereka lakukan itu sebagai sebuah kebodohan. Tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari peristiwa tersebut. Semuanya terkena. Dan Nabi SAW sudah menyabdakan bahwa manusia-manusia yang terburuk adalah mereka-mereka yang ketika hari kiamat itu terjadi dan mereka masih hidup. Adapun orang-orang yang beriman, maka semuanya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun imannya cuma sedikit, tapi imannya sungguh murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah diwafatkan jauh-jauh hari sebelum terjadinya hari kiamat tersebut, entah diwafatkan menjelang terjadinya hari kiamat dengan ditiupkannya angin oleh Allah Subhanahu wa taala yang melewati ketiak setiap orang yang beriman. Walaupun sedikit imannya, kemudian dia meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala, barulah di sana tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Tidak ada lagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah matahari akan terbit dari sebelah barat, baru terjadi hari kiamat. Dan hari kiamat kata para ulama ya merupakan hari yang sangat besar. Oleh karenanya dia memiliki banyak nama. Sebagaimana ini merupakan kebiasaan bangsa Arab. Sesuatu yang besar, sesuatu yang agung itu biasanya identik dengan banyak namanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala banyak namanya. Al-Qur'anul Karim banyak namanya. Ya. Ada Al-Furqan, ada Az-Zikr, ya, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga namanya ada banyak. Begitu juga hari kiamat. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi, sebelumnya Al-Imam Ghazali rahimahumullahu taala jami'an mengumpulkan setidaknya ada 80 nama ya untuk hari kiamat ini sendiri. Ada Tamatul Kubra, ya, ada Sakhah, ada Sa'ah, ada Al-Qari'ah, ya, dan seterusnya. Al-Imam Al-Ghazali dan kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahumullahu ta'ala jami'an sampai mengumpulkan setidaknya ada 80 nama yang dimiliki oleh hari kiamat, ya. Di sini pembahasannya adalah hari akhir, dan hari kiamat itu bagian daripada hari akhir itu sendiri. Karena sebagian ulama mendefinisikan hari akhir itu cakupannya lebih luas. Hari akhir itu bahkan sudah dimulai ketika nyawa kita ditarik, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah terjadi hari akhir pada diri kita. Kemudian juga yang kita alami pasca dicabutnya nyawa kita nanti. Kemudian juga yang kita alami di alam barzakh, pertanyaan dua malaikat, dan seterusnya sampai pada hasyar, sampai pada hisab, sampai pada arad, kemudian sampai masuk surga atau neraka. Itu semua masuk dalam definisi hari akhir. Hari kiamat yaitu berakhirnya dunia ini. Tapi juga ada yang menjelaskan kiamat itu ya hari akhir itu sendiri. Maka dikatakan orang yang sudah meninggal dunia faqad qamat qiyamatuhu. Berarti hari kiamat dirinya itu sudah terjadi. Ya, orang yang meninggal dunia faqad qamat qiyamatuhu, telah terjadi hari kiamat dirinya. Karena kiamat itu ada dua,
qiyamatun sughra dan qiyamatun kubra. Sughra itu yang kaitannya dengan masing-masing individu, masing-masing pribadi, masing-masing perorangan. Yang sudah meninggal berarti qiyamat sughra itu sudah terjadi pada dirinya. Yang belum meninggal, yang masih hidup sehat walafiat alhamdulillah sampai hari ini seperti kita, berarti kiamatnya belum terjadi. Dan yang kedua adalah kiamat kubra yang mencakup seluruh alam semesta ini. Dinamakan hari akhir adalah karena tidak ada lagi hari setelah itu. Itu memang benar-benar terakhir, ya. Yaumul qiyamah huwa yaumun wahidun wa huwa akhirul ayyam la laila ba'dah. Karena tidak disusul dengan malam hari. Kalau disusul malam hari, besoknya berarti datang lagi pagi hari. Berarti enggak benar-benar disebut sebagai hari akhir, ya. Dinamakan hari akhir li'annahu la laila ba'dah. Karena tidak disusul, tidak diteruskan dengan malam hari. Yang kemudian kalau diteruskan dengan malam hari, besoknya pagi lagi. Berarti enggak jadi yang terakhir. Jadi yang terakhir apa enggak nih? Enggak jadi yang terakhir, ya. Ini disebut dengan al-yaum al-akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yas'alunaka 'anis sa'ah yas'alukan nas 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya, ya. Faedah pertama yang bisa kita dapati di dalam ayat ini adalah bahwa di antara kebiasaan orang-orang jahil, di antara kebiasaan orang-orang kufar atau jahil dari kaum mukminin adalah nanya-nanya tentang kapan kiamat, bukan karena ingin mempersiapkan, tapi karena ingin mengingkarinya. Jadi nanya-nanya istilahnya ngeledek, ya. Istilahnya ingin merendahkan. Enggak benar-benar mereka imani. Jangankan pengen tahu kapannya, ada saja tidak mereka percayai kok bahwasanya hari kiamat itu memang benar ada. Bahkan sebagian mereka pun meyakini hidup ini cuma satu kali. Sebagai mukmin kita tidak berkeyakinan begitu. Hidup ini tidak hanya satu kali, masih ada lagi kehidupan nanti setelah kehidupan yang sekarang ini. Ya. Ditunjukkan oleh banyak dalil baik syar'i maupun akli. Logika kita juga menunjukkan hal yang sama. Bahwa nanti memang akan ada hari kiamat. Bahwa nanti memang akan ada hari akhir, akan ada kehidupan lagi. Kalau nanti tidak ada kehidupan lagi, terus buat apa sekarang kita capek-capek beramal? Ya. Susah payah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, toh akhirnya bakalan sama mereka yang tidak beriman. Sama-sama selesai begitu aja. Ya. Kalau sama-sama selesai begitu aja, buat apa kita beriman sekarang? Ya. Buat apa kita bersusah payah menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Toh akhirnya sama-sama enggak hidup lagi. Toh akhirnya sama-sama enggak diadili lagi. Sama-sama enggak dimintai pertanggungjawaban lagi. Ujungnya begitu ya, mendingan sekarang semaunya sendiri aja. Kan tentu enggak seperti itu, ya. Adanya aturan ini dan itu, adanya syarat ini dan itu, larangan, perintah dan seterusnya. Kemudian nanti di sana akan ada orang yang taat, di sana akan ada orang yang bermaksiat. Itu pasti menunjukkan bakal ada follow up-nya itu nanti, ya. Bakal ada kelanjutannya. Dan kelanjutan itu tidak lain dan tidak bukan adalah hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan itu bukan suatu hal yang sia-sia, justru merupakan suatu hal yang sangat berfaedah bagi kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita yang sudah tidak ada menjadi ada lagi. Jangankan membuat kita jadi ada setelah kita hancur. Membuat kita dari benar-benar tidak ada saja Allah Subhanahu wa taala bisa. Ya. Kita kan sebelum sekarang ini enggak ada nih, ya, statusnya.
Dan nyatanya Allah bisa kok bikin kita sekarang jadi ada. Maka untuk membuat kita lagi nanti jadi wujud lagi, jadi ada lagi setelah kita dimakan tanah, dimakan ulat dan lain sebagainya, lebih mudah tentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semuanya mudah. Ya. Jangankan menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi yang lebih besar saja Allah mampu. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, kata Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan langit dan bumi itu lebih besar daripada menciptakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya tingkatannya lebih berat, walaupun semuanya ringan bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dibandingkan menciptakan manusia. Semuanya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kiamat pasti terjadi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa ia akan terjadi pada hari Jumat. Ya, oleh karenanya kita disyariatkan untuk banyak-banyak beramal saleh di hari Jumat, karena kita tidak tahu Jumat yang mana yang akan terjadi hari kiamat walaupun diawali dengan tanda-tandanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah." Hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Kata Nabi SAW, hari terbaik adalah hari Jumat. Makanya hari Jumat bagi orang Islam itu hari yang sangat spesial, hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi uhbita minal jannah. Di hari Jumat itu Nabi Adam juga diturunkan dari surga. Wa fihi tiba alaihi. Di hari Jumat itu juga taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa fihi mat. Di hari Jumat itu juga Nabi Adam meninggal dunia. Wa fihi taqumus saah. Di hari itulah akan terjadi hari kiamat, ya. Di hari itulah akan terjadi hari kiamat seluruh dunia, ya. Walaupun zona waktunya berbeda-beda, ya. Di sini sudah hari Jumat, di belahan dunia lain masih hari Kamis. Kita ini kalau hitungan Hijriah sudah Jumat atau masih Kamis jam segini nih? Sudah Jumat. Pergantian hari itu di dalam kalender Hijriah dimulai sejak terbenamnya matahari, kan begitu. Kita sudah Jumat sekarang ini, ya. Tapi di Arab Saudi masih Kamis atau sudah Jumat? Masih Kamis. Ya, kita lebih cepat sekitar 4 atau 5 jam daripada sana. Sana masih asar. Nabi bilang hari Jumat kejadiannya ya Jumat semuanya. Tidak mengenal perbedaan waktu, ya. Jadi tidak bisa menghindar begitu. Wah, saya tak ke arah Arab Saudi lah begitu. Tak mundur, ya, karena di Saudi masih hari Kamis, nggak bisa, ya. Ini sekaligus menjadi jawaban bagi syubhat orang yang menafikan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kapan Allah turun ke langit dunia? Sepertiga malam terakhir. Kan ada yang bilang, kalau sepertiga malam terakhir Allah turun, ya. Sepertiga malam terakhir yang mana patokannya? Sementara sepertiga malam terakhir dunia itu berbeda-beda, bahkan selalu berpindah, ya, dari arah timur ke arah barat, kan begitu, ya. Apakah berarti Allah terus bergeser begitu dari timur ke barat mengikuti peredaran ini? Ya enggak gitu, itu sudah mulai membagaimanakan berarti, ya. Kalau cara berpikir kita kayak begitu, nanti kiamat apa kabar begitu, ya? Apa berarti kita bisa lari terus ke arah barat begitu? Biar enggak ketemu hari Jumat, ya. Di Saudi masih Kamis, baratnya Saudi apalagi sana, ya cari lagi yang masih Kamis supaya nggak kena hari kiamat, kan nggak begitu cara berpikirnya. Nabi SAW bilang Jumat ya Jumat udah, ya. Di belahan dunia yang mana? Yang mana semuanya, ya. Begitu pula sepertiga malam terakhir ya sepertiga malam terakhir, ya. Jadi tidak dianalogikakan seperti itu. Kalau seperti itu ya semuanya batal, ya. Allah nggak diimani turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Hari kiamat pun tidak diimani akan terjadi di hari Jumat hanya gara-gara perbedaan zona waktu, ya. Dalil dibantah dengan ilmu pengetahuan seperti ini tidak, ya. Kita tidak anti ilmu pengetahuan, kita tidak anti dengan akal, ya. Tetapi jangan sampai kita menjadikan ilmu pengetahuan dan akal berada di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang namanya dalil tidak bisa salah.
Tapi yang namanya ilmu pengetahuan juga akal manusia bisa salah, ya. Sekali lagi kita tidak anti terhadap ilmu pengetahuan dan tidak anti terhadap akal. Hanya saja kita memberinya porsi sesuai dengan kapasitasnya. Jangan menjadikan ilmu pengetahuan dan akal sebagai segala-galanya, menempatkannya di atas dalil, di atas wahyu, di atas firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum terjadinya hari kiamat, ya, Nabi menjelaskan akan tanda-tandanya, ya. Dan di ayat yang tadi Allah juga mengatakan bahwa kiamat itu memang sudah dekat, ya. Bahkan lebih jelas lagi apa yang Allah firmankan di surah Al-Qamar. Allah berfirman, iqtarabatis sa'at wa ansyaqqal qamar. Kiamat itu sudah dekat, ya. Padahal Allah katakan dekat itu bukan sekarang, tapi di masa hidupnya Nabi SAW, berarti sekitar 1400-an tahun yang lalu. Itu sudah dinyatakan dekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kehidupan kita di masa ini? Tentu lebih dekat lagi. Makanya hendaknya kita masing-masing berpikir untuk melakukan persiapan apa yang bisa dibawa pulang nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Tergantung kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing kita. Ya. Ada yang diberi kelebihan pada hartanya, maka hendaknya dia jadikan harta itu sebagai investasi akhiratnya. Ada yang diberi kelebihan pada ilmunya, dia jadikan ilmunya itu sebagai investasi akhiratnya. Dia amalkan, dia ajarkan, dia sebarkan. Ada juga yang diberikan kelebihan pada banyaknya keturunan yang Allah karuniakan kepadanya. Didik mereka sebagai jadi anak-anak yang soleh. Hingga ketika dia nanti meninggal dunia, seluruh kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut pun menjadi amal soleh bagi dia, ya. Anak itu termasuk apa yang diusahakan oleh bapak ibunya. Maka setiap hal baik yang dilakukan oleh anak, bapak ibunya juga ikut dapat kebaikan itu, ya. Makanya kalau kita yang sudah tidak lagi ada orang tua, ya, di antara cara berbakti kita kepada orang tua selain mendoakan mereka adalah berusaha jadi anak yang soleh, ya. Amal-amal baik, amal-amal soleh yang kita lakukan itu berguna buat mereka, ya. Berguna buat bapak ibu kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar berdoa, tapi juga berusaha menjadi anak yang soleh, ya. Sekalipun sekarang kita sudah menjadi bapak, atau bahkan sekarang kita sudah menjadi kakek, kita bagi bapak ibu kita tetaplah seorang anak, ya, tetap seorang anak. Maka masing-masing kita hendaknya sudah bersiap, ya, melakukan persiapan untuk kepulangan kita nanti kepada kehariban Allah Subhanahu wa taala dengan hal apapun yang Allah Subhanahu wa taala bukakan buat kita, mudahkan buat kita. Ada yang pada hartanya, ada yang pada jasanya, ada yang pada anak-anaknya, ada yang pada ilmunya dan lain sebagainya. Masing-masing diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu juga akan terjadi. Entah tanda-tanda yang kecil yang jauh-jauh hari sudah terjadi, ya, termasuk firman Allah Subhanahu wa taala ini, termasuk kelahiran kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk merebaknya zina, termasuk juga banyak orang yang sudah menganggap khamr itu sebagai hal yang halal, musik juga hal yang halal. Itu semua termasuk tanda-tanda hari kiamat, ya, yang sudah terjadi. Dan nanti akan ada tanda-tanda besar yang juga akan menyusul terjadi, ya, munculnya Dajjal, ya, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, ya, dan seterusnya. Semua itu benar-benar akan terjadi sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kabar itu tentu semakin menegaskan akan benarnya kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, bukanlah suatu hal yang mengada-ada. Poin berikutnya, tanda-tanda hari kiamat. Tentang datangnya hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan pastinya. Yang jelas dia pasti, cuman kapannya nggak ada yang tahu kecuali Allah. Malaikat pun tidak tahu, Nabi pun tidak tahu, Rasul juga tidak tahu.
Maka jangan percaya kalau ada orang yang mengaku tahu kapan terjadi hari kiamat, ya. Nggak usah tunda-tunda, ya, nggak usah pikir-pikir, langsung yakini dia itu seorang pembohong, ya. Jangan bilang apa namanya, tar dulu, kita kasih kesempatan dulu dia. Siapa tahu dia benar, ya. Paling enggak kalau benar kita sudah antisipasi. Enggak perlu dikasih kesempatan kayak gitu. Kita lebih yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, bahwa tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dulu ada yang bilang tanggal 9 bulan 9 tahun 99, nyatanya enggak apa-apa, alhamdulillah, ya. Ada yang bilang lagi 2012, enggak apa-apa juga, alhamdulillah, ya. Itulah orang-orang yang hanya bermodalkan pada satu akidah yang tidak berangkat atau bersumber dari Zat yang Maha Mengetahui. Selalu saja terjadi kesalahan, ya. Selalu saja terjadi kekeliruan yang fatal. Itu yang selalu terjadi pada orang-orang yang mengatasnamakan Rabb semesta alam, ya, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dibongkar kebohongannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Entah mereka-mereka yang mengaku tahu kapan terjadi hari kiamat, entah mereka-mereka yang mengaku sebagai nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ya. Entah mereka-mereka yang mengaku punya koneksi khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malaikatnya, ya. Yang akhir-akhir ini lagi rame, ya. Sebelum lebaran kemarin ada yang bilang nelpon Allah, ya, untuk menentukan hari Idul Fitri. Kemarin lagi nih, ya, ada yang bilang udah janjian sama malaikat untuk jangan dulu dihujani. Kalau sampai diturunkan hujan saya kejar-kejar tuh malaikat, ya. Kemudian ngomong bahasa Arab lagi habis itu, ya. Pas ya bahasa Arabnya? Ya. Ya, subhanallah, semuanya dibongkar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kebohongan-kebohongan atau pembohong-pembohong tersebut, ya. Masalah ini, ya, adalah perkara gaib dan hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Nggak ada yang tahu. Hatta malaikat Jibril alaihissalam pun, ya, itu tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Padahal malaikat Jibril adalah malaikat terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak tahu, ya. Kalau hal-hal yang bersifat duniawi itu kan seorang pimpinan biasanya punya satu rahasia, informasi rahasia. Paling nggak yang tahu itu orang dekatnya biasanya kan, ya, tangan kanannya lah, sebutan begitulah. Tapi ini hatta malaikat Jibril pun nggak tahu, ya. Dari mana kita simpulkan hal ini? Dari sabda Nabi SAW ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi dalam hadis yang panjang itu, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jibril bertanya, kapan terjadi hari kiamat? Maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, artinya saya sebagai pihak yang ditanya sama juga nggak tahu sebagaimana kamu yang bertanya kapan terjadi hari kiamat. Dan yang bertanya itu siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah wujudnya menjadi sesosok manusia, ya, yang disebut oleh sebagian ulama menyerupai sahabat yang mulia Dihyah Al-Kalbi, ya, sahabat yang memiliki paras yang rupawan, yang menawan, yang dijadikan sebagai sosok malaikat Jibril atau oleh malaikat Jibril alaihi assalam, ya. Nabi Muhammad SAW manusia terbaik, nggak tahu. Rasul dari kalangan manusia itu kan Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril juga malaikat termulia, terbaik, terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata juga nggak tahu, ya. Maka bagaimana dengan yang lain-lainnya? Pasti lebih nggak tahu lagi. Dan disembunyikannya, dirahasiakannya hari kiamat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu banyak hikmahnya, ya. Hikmah pertama adalah untuk membedakan, benar-benar membuat pembeda mana yang mukmin, mana yang kafir. Yang mukmin tentu akan mempercayainya, mengimaninya, menerimanya sebagai suatu yang hak, yang nyata, ya. Sekalipun dia belum pernah membuktikannya, sekalipun dia belum pernah menyaksikannya atau mendapati padanannya, dia nggak pernah. Modal dia mempercayai kiamat itu benar cuma firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain ada orang-orang yang nggak mau percaya, ya, mengatasnamakan logika, mengatasnamakan akal sehat, mengatasnamakan rasionalisme dan lain sebagainya. Mereka nggak mau percaya.
Di situ akan terbedakan mana yang benar-benar nurut sama Allah Subhanahu wa taala, mana yang membangkang. Ya. Itu hikmah pertamanya untuk menjadi sebuah pembeda antara mana yang mukmin, mana yang kafir, ya, mana yang ingkar. Dan hikmah lainnya juga ketika hari kiamat itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat kita lebih bersikap waspada, bersikap siaga, ya, sebagaimana juga kematian. Kematian itu kan oleh Allah diberitahukan atau dirahasiakan? Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Ya, jiwa manapun enggak ada yang tahu apa yang bakal dia dapat esok hari. Dia bakal bisa jual berapa? Dia bakal dapat untung berapa, atau gagal jual berapa, rugi berapa, enggak ada yang tahu. Dan semua jiwa pun enggak ada yang tahu di mana dia akan meninggal dunia, menjumpai kematiannya. Ya. Dengan tidak tahunya kita akan kapan terjadinya kematian, akan terjadi di kiamat, itu akan harapannya akan membuat kita selalu dalam mode siaga. Kalau kita tahu masih 70 tahun, sekarang baru 40, masih 30, santailah. Ya, sekarang kita happy dulu begitu ya. Masih lama, ntar tak sisain lah 5 tahun terakhir insyaallah buat tobat benar-benar ya. Kan jadi banyak dosa kita akhirnya ya. Mulai dari usia 15 tahun sampai usia 65 tahun isinya dosa aja semuanya ya. Lain halnya kalau kita nggak tahu, kita akan siaga, kita akan terus beramal. Harapannya kita menutup hidup kita dengan amal soleh, yang kemudian kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kan harapannya begitu ya. Itu hikmah dari disembunyikannya kematian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dari disembunyikannya, dirahasiakannya hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pasti ada hikmahnya, tidak mungkin anfaedah, itu enggak mungkin ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan hakim. Hakim itu artinya yang memiliki hikmah, yang tidak melakukan suatu hal melainkan pasti ada hikmahnya, melainkan pasti ada tujuannya, melainkan pasti ada faedahnya. Hanya saja kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu apa hikmahnya, apa faedahnya, apa tujuannya. Yang jelas pasti ada, termasuk dirahasiakannya hari kiamat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi, la yujalliha liwaqtiha illa hu. Thaqulat fis samawati wal ard, la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha. Qul innama 'ilmuha 'inda Allah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Mereka bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat, kapan terjadinya. Jawab kepada mereka, sesungguhnya pengetahuan berita tentang kiamat itu ada pada Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Jadi yang merasa dengan begitu dahsyatnya hari kiamat bukan makhluk hidup yang ada di bumi saja, tapi juga makhluk hidup yang ada di langit. Ya, termasuk para malaikat yang ada di langit, semuanya merasakan dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Ya, semuanya. Mungkin selama ini bayangan kita yang terkena dampak hari kiamat itu cuma makhluk yang hidup di bumi saja, tapi ternyata tidak. Allah mengatakan saqulat fis samawati wal ardi. Hari kiamat itu huru-haranya, dahsyatnya dirasakan oleh semua yang ada di langit maupun ada di bumi. Tidak ada yang dikecualikan. Ya, tanpa terkecuali semua yang makhluk terkena. Dia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba, ya. Sekalipun ada tanda-tandanya, tetap dia datang secara tiba-tiba. Dan bersyukurlah kita yang sudah diwafatkan nanti oleh Allah sebelum terjadinya hari kiamat tersebut. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Seakan-akan engkau mengetahuinya, berarti Nabi Muhammad tahu apa tidak? Tidak tahu.
mereka itu nanya kepada kamu, ya, pikir mereka kamu itu tahu, padahal kamu itu tidak tahu. Ini yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tadi sudah dinyatakan di awal yang mengetahui itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Allah. Diulangi lagi di sini. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya atau tidak mau tahu. Ya, masih saja percaya dengan berita-berita dusta, berita-berita palsu. Berbicara masalah hari kiamat itu juga berarti sedang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Artinya harus memiliki landasan yang kuat. Itu bisa jadi ayat, itu bisa jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak bisa berbicara tentang hari kiamat kecuali kalau kita punya dalilnya. Kecuali kalau kita ada dalilnya. Tadi kita menyatakan kiamat terjadi hari Jumat. Apakah kita asal ngomong aja? Enggak. Kita punya dalilnya. Dalilnya itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbicara tentang hari kiamat itu berarti sedang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kiamat itu termasuk pemberitaan yang ada di dalam agama ini yang setiap orang kalau mau bicara harus punya dalil. Enggak bisa asal ngomong semaunya sendiri, ya, enggak bisa. Termasuk peristiwa setelah kematian, ya, entah itu di alam barzakh, entah itu nanti di akhirat, semuanya harus punya dalil. Karena kita sedang berbicara hal yang gaib, di mana hal yang gaib termasuk ranahnya agama, termasuk ranahnya syariat, sehingga harus ada dalilnya. Tapi kalau berbicara masalah duniawi silahkan, ya. Berbicara masalah yang bukan agama silahkan. Tidak perlu dan tidak harus membawa dalil firman Allah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya tidur siang itu berguna bagi kesehatan misalnya, silakan saja menyampaikan, ya. Tidak harus bawa dalil, ya. Berdasarkan pembuktian riset dan lain sebagainya, enggak apa-apa, enggak masalah. Karena itu hal yang bersifat dunia. Tapi kalau hal yang bersifat agama, ya, itu harus punya dalilnya, ya. Ini disiplin ilmu agama, ya, termasuk disiplin ilmu yang paling sering dizolimi ini sebenarnya, ya. Karena disiplin ilmu yang lainnya itu orang yang nggak punya kapasitas nggak akan berani bicara biasanya, ya. Saya bukan dokter kok, saya bukan ahli bangunan kok, saya bukan mekanik mesin kok, nggak akan berani bicara dia. Tapi kalau udah agama, semuanya ikut ngomong, ya. Mau dia montir, mau dia perawat, mau dia dokter, ya, mau dia kuli bangunan, semuanya berani ngomong kalau masalah ilmu agama, ya. Harusnya nggak gitu, ya. Orang yang nggak punya latar belakang pendidikan kesehatan, ya nggak usah banyak bicara tentang masalah ilmu kesehatan. Begitu juga permesinan, begitu juga bangunan, nggak usah ikut banyak bicara, ya. Dan umumnya nggak banyak bicara, memang biasanya mereka tahu diri, ya. Tapi begitu masalah agama, nggak ada yang tahu diri, ya. Semuanya berani-berani kasih fatwa, ya. Semuanya berani-berani ikut bicara, ikut komentar, ya. Dan ajaibnya lagi, orang-orang kalau dibilangin sama montir, ya, kerusakannya di sini percaya dia, ya. Ini diganti, nurut dia, ya. Begitu juga sama dokter, ya. Begitu juga sama ahli bangunan, tapi dibilangin sama ustadz yang ngeyel mulu, ya. Ditawar-tawar, ya. Cari-cari pembelaan, cari-cari bantahan, ya. Barangkali nggak gitu, ustadz, cari jawaban dari ustadz yang lainnya, ya. Ini disiplin ilmu yang paling sering dizolimi, ini ilmu agama sebenarnya, ya. Cuma tidak disadari oleh sebagian orang, ya. Makanya kita jangan ikut-ikutan jadi orang yang kayak gitu, ya. Kalau memang nggak tahu, lebih aman mengucapkan atau mengatakan wallahu a'lam, itu lebih selamat itu, ya. Karena kalau kita memaksakan kasih jawabannya sementara kita nggak tahu, ya, itu akibatnya bisa fatal, bisa sesat menyesatkan, ya. Terus jatuh lagi dalam konsekuensi yang sulit untuk kita selesaikan, ya. Orang Arab mengatakan man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib, ya. Orang yang berbicara bukan pada kapasitasnya pasti akan mendatangkan hal-hal yang ajaib pasti, ya. Ada saja hal-hal ajaib yang dia sampaikan gara-gara menyampaikannya dengan tanpa ilmu, ya.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tahukah engkau bahwa boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya, dan memang sudah dekat, ya. Tapi silakan dikumandangkan azan, nanti kita teruskan sedikit lagi insyaallah. Tapi kita teruskan sedikit lagi. Beliau hafizahullah ta'ala wa ra'ahu berkata, meskipun waktu terjadinya hari kiamat tersebut tidak ada yang mengetahuinya, akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut, yang tentunya kemudian juga diberitahukan kepada umatnya, kepada kita, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya tentang tanda-tanda itu. Para ulama membaginya menjadi dua. Pertama, tanda-tanda yang kecil dan itu sudah terjadi. Yang kedua, tanda-tanda yang besar yang itu belum terjadi dan pasti akan terjadi. Adanya tanda-tanda kiamat ini, ya, juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Selain membuat kita jadi lebih waspada, membuat kita, ya, jadi semakin yakin akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah yakin tapi makin yakin lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan akan ada segelintir umatku yang yastahilluna al-hira wal harir wal ma'azif, ya, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan juga alat-alat musik, dan benar terjadi, ya. Juga Nabi mengatakan akan datang satu masa di mana nanti orang sudah tidak peduli lagi dari cara apa dia mengumpulkan hartanya, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram. Benar terjadi. Nabi SAW juga mengkhabarkan bahwa nanti akan datang suatu masa di mana orang yang jujur dianggap sebagai pembohong, pembohong dianggap sebagai orang yang jujur, orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat, pengkhianat dianggap sebagai orang yang amanah. Benar terjadi. Beliau juga mengkhabarkan nanti akan bermunculan ruwaibidah, ya, ikut bicara tentang agama padahal tidak punya kapasitas. Benar terjadi, ya. Nabi SAW juga menyabdakan bahwa kaum muslimin ini akan dikepung oleh umat-umat yang lainnya. Tada'a bikumul umam, ya, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, ya, yusiku an tada'a bikumul umam kama tada'al qas'atu akalatu ila qas'atiha, ya, hampir-hampir umat-umat lainnya itu menyerbu, mengepung kalian sebagaimana orang-orang itu siap untuk menyantap makanan yang ada di meja hidangan. Para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Kondisi itu terjadi apa gara-gara jumlah kita sedikit, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, la bal antum yawma idzin katsir. Tidak, justru jumlah kalian saat itu sangat banyak. Walakinnakum ghutsa ka ghutsa'is sail. Akan tapi kalian itu seperti buih di lautan, ya, yang enggak punya daya sama sekali, diombang-ambingkan oleh ombak lautan tersebut. Dan itu benar terjadi, ya. Sebagaimana sekarang terjadi di Rafah di Palestina, ya. Kita tentu sangat sedih ketika melihat apa yang terjadi pada mereka, ya. Tapi makin sedih lagi ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa buat mereka, ya. Minimal ikhwah fiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya, sertakan doa kita buat mereka, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada mereka, ya. Memberikan kekuatan, kesabaran, keteguhan dalam imannya kepada mereka semua, ya. Juga menghancurkan musuh-musuh mereka, orang-orang yang ingin berbuat makar, berbuat jahat kepada mereka. Minimal, ya, sertakan doa kita buat mereka. Janganlah sampai kita menjadi seorang muslim yang abai, acuh, pura-pura enggak tahu, ya, terhadap apa yang terjadi pada saudaranya. Padahal satu muslim dengan muslim yang lain digambarkan oleh Nabi SAW itu seperti satu jasad, seperti satu tubuh.
idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kalau ada satu bagian yang sakit, bagian yang lain ikut merasakan sakit itu, ya. Bahkan kadang sampai demam, bahkan kadang sampai tidak bisa tidur, ya. Pada intinya semua kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tanda-tanda hari kiamat ini, entah tanda-tanda yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, semuanya semakin menegaskan akan benarnya kerisalahan beliau sallallahu alaihi wasallam, hingga tidak perlu kita ragukan lagi, yang kemudian membuat kita tertarik untuk menoleh kepada agama-agama yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kajian kita di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat dan dijadikannya sebagai catatan amal saleh bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.